Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang penuh dengan keajaiban dan hikmah. Namun, di antara surah dan ayat-ayatnya, ada sebuah tempat yang menyimpan misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Mari kita telusuri bersama-sama. Misteri tempat yang tersembunyi dalam Al-Quran telah menjadi subjek pembahasan dan penelitian bagi para cendekiawan dan pencari kebenaran selama berabad-abad. Meskipun detailnya mungkin samar, keberadaannya menimbulkan rasa ingin tahu yang mendalam. Tentunya, di luar sana masih ada tempat-tempat misterius dan bahkan sama sekali belum pernah terpecahkan mengenai keberadaannya. Misalnya, tempat keluarnya Dajjal menjelang kiamat. Tentunya hal ini sangat menarik untuk dibahas. Apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu dari tempat yang tertera dalam Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman dan seislam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kalian yang penasaran dengan tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran? Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang keberadaan tempat tersebut dan apa yang membuatnya begitu istimewa. Berikut ini tempat-tempat paling misterius di bumi yang tertera dalam Al-Quran. Mengapa dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa munculnya Dajjal merupakan salah satu dari tanda-tanda datangnya kiamat kubra. Dunia diambang kehancuran yang besar jika Dajjal telah muncul. Dajjal dipenjara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasah. Namun, perihal lokasi tepatnya Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan secara rinci. Hanya saja Rasulullah menunjukkan arah tempat Dajjal keluar, yaitu dari perkampungan Yahudi Asbahan, dan bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Artinya secara pasti diketahui bahwasannya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Khurasan sendiri, sejak abad ketiga Masehi, itu adalah suatu wilayah yang luas meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Banyak orang yang mengaitkan tentang pulau Socotra ini sebagai pulau Dajjal. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Suatu hari, Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah, Sang Pencipta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwasanya ada malaikat yang sejak dia diciptakan, dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya. Karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu, dia menjadi tertarik. Sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah. Lalu dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan Khidir beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap. Namun bukan seperti gelap malam hari, tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Ternyata yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir, sementara Zulkarnain tidak meminumnya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini, tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Gunung ini pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW ketika beliau bernama Abdullah bin Salam tengah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Rasulullah jawab, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah ibn Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Dengan gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit. Gunung Qaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia dekat tembok Yakjuj dan Makjuj.
Gunung Kaf dihuni oleh wali Allah yang berjumlah 70 orang yang menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain ada pula yang mengatakan bahwa di dekat gunung gaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Haddar, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang saleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihi salam.